mengungkap sejarah kelompok Wahabi Salafi di Indonesia dan asal mula perpecahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami Petuah Kiai Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahabi Salafi adalah salah satu sempalan kelompok aliran menyesatkan di Indonesia. Kelompok ini kerap kali menuding umat Islam Indonesia berada dalam kesesatan dan menyesatkan. Bahkan kelompok ini memberikan label kepada umat Islam Indonesia yang notabene adalah warga Nahdlatul Ulama Asy'ari Maturidi sebagai kelompok yang patut untuk diperhatikan, dianggap sesat dan menyesatkan. Keberadaan aliran Wahabi Salafi ini sangat membahayakan terhadap akidah umat Islam Indonesia. Pasalnya, para petinggi Wahabi Salafi kerap kali melontarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversi, seperti menyatakan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali sebagai penyebar aliran bid'ah, serta ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dianggap telah kafir dan dianggap telah menyesatkan umat Islam. Tidak hanya itu, para dai Wahabi menuding umat Islam sebagai ahli bid'ah, ahli syirik, serta ahli kufri karena dianggap telah menyimpang dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Namun, tahukah kalian wahai umat Islam Indonesia, kelompok ini termasuk kelompok yang unik karena antara satu ustadz dengan ustadz yang lain kerap kali berbeda pandangan, padahal mereka mempunyai satu manhajul fikr, yaitu manhajut takfiri wal wahabi was salafi. Oleh karena itu, salah satu ustadz terkenal Ahlus Sunnah wal Jamaah Mahir At-Tuwailibi mengungkapkan fakta baru terkait sejarah kelompok Salafi di Indonesia beserta asal muasal latar belakang perpecahan yang terjadi di tubuh Wahabi Salafi Indonesia. Sebagaimana dilansir dari eramuslim.com, media rujukan umat Islam yang berjudul Sejarah Kelompok Salafi di Indonesia dan Asal Mula Perpecahannya, Ustadz Mahir At-Tuwailibi mengungkapkan bahwa bagi Anda yang baru lahir dalam dunia dakwah dan pergerakan, kami sarankan untuk tidak membaca tulisan ini jika mental Anda belum siap untuk menerima goresan tinta yang melukis realita ini. Ia menambahkan, mula-mula mesti kita bedakan dulu antara gerakan dakwah salafiyah dengan kelompok salafi modern. Dakwah salafiyah adalah ide pemikiran keagamaan revivalisme yang bersumber dari ulama besar mazhab Hambali yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Ide pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi inilah yang diduga pertama kali dibawa masuk ke Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada abad 19. Inilah gerakan dakwah salafiyah pertama di tanah air yang kemudian lebih dikenal dengan gerakan kaum Padri, yang salah satu tokoh utamanya adalah Tuanku Imam Bonjol rahimahumullah. Gerakan ini berpusat di Minangkabau, Sumatera Barat. Singkat cerita, pecahlah peperangan kaum Padri bersama kaum adat melawan Belanda dan mereka kalah. Nah, kalahnya kaum Padri inilah yang membuat redup dakwah salafiyah di Nusantara. Berlalulah waktu sekian lama, tak terdengar lagi gerakan dakwah salafiyah hampir satu abad lamanya. Tepat pada tahun 1911, datanglah ulama salafiyah asal Sudan ke Indonesia sebagai utusan dari Al-Azhar, dialah Syekh Ahmad Surkati. Lalu pada tahun 1914, Syekh Ahmad Surkati mendirikan Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah. Melalui Madrasah Al-Irsyad Islamiyah inilah Syekh Ahmad Surkati menyebarkan dakwah salafiyah di Nusantara bersama murid-muridnya, yaitu Ahmad Dahlan yang kemudian menjadi pendiri Muhammadiyah, Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus yang kemudian menjadi pendiri Persis Persatuan Islam Indonesia. Persis Persatuan Islam melahirkan kader-kader unggul yang menjadi orang hebat di kemudian hari. Salah satunya adalah Muhammad Nasir, murid langsung Ahmad Hasan. Lewat Ahmad Hasan,
Muhammad Nasir banyak mendapatkan pengaruh keagamaan dan ilmu yang mumpuni yang mengantarkan dirinya menjadi pemikir hebat hingga akhirnya diangkat oleh Insinyur Soekarno menjadi Perdana Menteri pada tahun 1955. Singkat cerita, Muhammad Nasir mendirikan Partai Masyumi. Ia mendapatkan suara terbanyak nomor 2 setelah PNI pada saat pemilu 1955. Karena kegigihannya mempertahankan pendiriannya untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara, akhirnya ia menjadi sosok yang ditakuti oleh Soekarno dan Masyumi pun terpaksa dibubarkan. Karena partainya dibubarkan, maka Muhammad Nasir mendirikan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada tahun 1967. Melalui ormas inilah Muhammad Nasir mengirimkan pelajar ke Saudi Arabia yang kemudian membentuk kelompok Salafi modern di Indonesia. Itulah Abu Nida Khamsah Sofwan yang kemudian mendirikan Yayasan At-Turas Al-Islami dan Islamic Center Bin Bas di Bantul, Yogyakarta. Di antaranya juga adalah Ahmad Faiz Saifuddin yang kemudian mendirikan Pompes Imam Bukhari di Solo dan Aunur Rafiq Gufron yang kemudian mendirikan Pompes Al-Furqon di Gresik. Mereka inilah generasi awal yang pulang ke Indonesia sekitar tahun 1980-an. Bersamaan dengan pulangnya mereka ke Indonesia, maka didirikanlah Lembaga Pendidikan Bahasa Arab LPBA di Jakarta yang sekarang berubah nama menjadi Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab Libya, sebuah lembaga pendidikan formal cabang dari Universitas Al-Imam Ahmad bin Saud Al-Islamiyah di Riyadh, Saudi Arabia. Ustadz Mahir At-Tuwailabi menambahkan, generasi kedua utusan dari Muhammad Nasir pun pulang ke tanah air pada tahun 1990-an. Dialah Ja'far Umar Talib yang kemudian mendirikan Laskar Jihad dan mendirikan Pompes Ihya'us Sunnah di Dagolan, Yogyakarta. Yusuf Usman Baisa yang kemudian menjadi ketua Perhimpunan Al-Irsyad, dan Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang kemudian menjadi penasihat Pompes Minhajus Sunnah Bogor. Bedanya, Yusuf Usman Baisa dan Yazid bin Abdul Qadir Jawas menuntut ilmu ke Saudi Arabia, sedangkan Ja'far Umar Talib menuntut ilmu ke markas Darul Hadis Yaman pimpinan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i setelah pulang beliau dari jihad di Afghanistan. Ustadz Ja'far Umar Talib memiliki dua murid yang kemudian menjadi da'i. Dialah Luqman Ba'bud yang kemudian mendirikan Pompes Minhajul Asar atau dikenal dengan Pompes As-Salafi di Jember, dan Muhammad Umar Sawed yang kemudian mendirikan Pompes Ihya'us Sunnah di Cirebon. Sedangkan Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi menikah dengan wanita Sunda yang merupakan kakak dari Abu Yahya Badrus Salam yang kemudian mendirikan Masjid Al-Barakah di Cilengsi, Bogor dengan Radio Roja sebagai corong dakwahnya. Sedangkan Muhammad Umar As-Sawed adalah saudara sepupu dari Yusuf Usman Bais. Ustadz Mahir At-Tuwailabi menjelaskan, mereka semua, Ustadz Abu Nida Khamsah Sofwan, Ustadz Ahmad Faiz, Ustadz Aunur Rafiq Gufron, serta Ustadz Ja'far Umar Talib dan yang terhormat Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi tergabung dalam Dewan Redaksi Majalah Sunnah yang merupakan majalah kelompok Salafi modern pertama di Indonesia sebelum kemudian mereka berpecah belah beberapa tahun kemudian. Singkat cerita, akhir tahun 1990, awal tahun 2000-an, mereka terpecah belah. Faktor terpecahan mereka ada dua versi. Pertama, diutusnya seorang da'i dari Yayasan Ihya'ut Turas Kuwait bernama Sarif Fuad Haza yang dianggap sebagai asal mula perpecahan. Dua, pecahnya konflik Ambon. Singkat cerita, Syekh Syarif Fuad Haza adalah utusan dari Yayasan Ihya'ut Turas yang datang memberi daurah
penataran para dai di Indonesia yang disambut Ustadz Yusuf Usman Baisa. Ihya'ut Thoros adalah yayasan sosial di Kuwait yang salah satu pembinanya adalah Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq. Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq adalah murid Syekh Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Syekh Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin adalah ulama Saudi yang dikecam habis oleh Syekh Muhammad Muqbil bin Hadi Al-Wada'i yang notabene adalah guru Ustadz Ja'far Umar Talib. Ustadz Ja'far Umar Talib mengecam Ustadz Yusuf Usman Baisa karena dinilai mengundang menyambut tokoh hizbi dan dijadikan narasumber dalam daurah du'at. Kecam-mengecam pun terjadi antara mereka sehingga berujung pada mubahalah. Menyikapi gejolak perbedaan ini, kelompok Salafi pun terpecah menjadi dua kubu besar. Pertama, kubu yang pro kepada Ustadz Ja'far Umar Talib yang kemudian mendirikan Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah FKAWJ dengan Laskar Jihad sebagai sayap militer dan Ustadz Ja'far Umar Talib sebagai panglimanya, didampingi murid-murid sekaligus sahabatnya yaitu Luqman Ba'bud serta Muhammad Umar As-Sawid. Kelompok kedua adalah kubu yang pro Ustadz Yusuf Usman Baisa yang kemudian menolak bergabung dengan FKAWJ dan Laskar Jihad. Bersamanya lah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi, Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin, Ustadz Abu Nida Khomsaha Sofwan, Ustadz Aunur Rafiq Gufron, serta para dai Wahabi yang lain. Penolakan mereka terhadap FKAWJ dan Laskar Jihad membuat Ustadz Ja'far Umar Talib mengeluarkan diri dari redaksi Majalah Sunnah dan membuat majalah baru sebagai media dakwahnya bersama para koleganya yang bernama Majalah Salafi. Selama perjalanannya bersama FKAWJ dan Laskar Jihad, Ustadz Ja'far Umar Talib mendapatkan berbagai rintangan dan cobaan, termasuk peristiwa bersejarah di mana ia merajam anggotanya yang berzina sehingga membuatnya bolak-balik ke pengadilan. Ditambah kritikan para ulama terhadap gerakan Laskar Jihad ini, maka Laskar Jihad pun resmi dibubarkan lewat Muhammad Umar As-Sawid dan Luqman Ba'bud. Namun, ketidaksetujuan Ustadz Ja'far Umar Talib atas dibubarkannya Laskar Jihad membuat ia ditinggalkan murid-murid dan kawan setianya. Jajaran kelompok Salafi yang semula menjadi pengikut setianya kini mentahdir dan meninggalkannya. Mereka menganggap bahwa Ustadz Ja'far Umar Talib menyimpang jauh dan tersesat. Ditambah lagi dengan hadirnya Ustadz Ja'far Umar Talib dalam majlis zikir yang dipimpin oleh yang terhormat almarhum al-Maghfirlah Ki Haji Muhammad Arifin Ilham rahimahumullah di Masjid Istiqlal Jakarta yang mereka anggap sebagai ahlil bid'ah. Perpecahan yang terjadi di tubuh kelompok Salafi modern generasi awal ini ternyata melahirkan perpecahan-perpecahan baru yang tidak ada habisnya di kemudian hari. Ustadz Mahir At-Tuwailibi menambahkan, kini kelompok Salafi Wahabi di Indonesia tersisa menjadi 3 kelompok besar, yaitu 1. Kelompok Halabiyun. Tokohnya adalah Syekh Ali Hasan Al-Halabi dari Yordan, Radio Roja di Cilengsi Bogor, dan Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya adalah di antara corong dakwah gerakan kelompok Salafi Halabi di Indonesia. Ustadz Abu Yahya Badrus Salam, Firanda Andirja Al-Wahabi, Zainal Abidin bin Samsuddin, Abu Qadadah Tasikmalaya, Abdul Hakim Amjad Jakarta, Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi, Abu Ihsan Al-Maidani, Abu Haidar As-Sundawi, Abdurrahman At-Tamimi, Mubarak Bamu'min, Ali Musri, serta para dai Wahabi adalah para promotor gerakan ini. Kelompok kedua adalah kelompok Mudakhaliyun. Tokohnya adalah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madakhali dari Makkah. Promotornya adalah Luqman Ba'bud, Muhammad Umar As-Sawid, Qomar Suaidi, Muhammad Afifuddin, Askari bin Jamal Al-Mubisi, Abu Hamzah Yusuf Al-Asari, Usamah Faisal Mahdi, dan Zul Akmal. Kelompok ketiga adalah kelompok
Hajariyun. Tokohnya adalah Syekh Yahya Al-Hajuri dari Daman, Yaman. Promotornya adalah Abu Mas'ud. Halabiyun mentahdir Mudakhaliyun dan Hajariyun. Mudakhaliyun mentahdir Halabiyun dan Hajariyun. Hajariyun mentahdir dan menyesatkan Halabiyun dan Mudakhaliyun. Demikianlah fakta sejarah yang mewarnai perjalanan kelompok Salafi di Nusantara. Semoga tayangan ini mencerahkan kita bahwa ajaran Wahabi adalah ajaran yang sangat membahayakan terhadap umat Islam Indonesia. Semoga tayangan ini bermanfaat kepada umat Islam Indonesia.